Oh, semuanya perkenalkan, nama saya Bintang Satrio Nugroho dan di sini saya sudah bersama Pak Matius. Pak Matius ini adalah pendeta saya di Jogja, umurnya 60 tahun. 60 tahun. Oke. Di sini aku mau cerita sedikit lah tentang mata kuliah saya nih di perencanaan wilayah dan kota. Jadi perencanaan wilayah dan kota tuh ya belajar banyak Pak Matius, dari tata kota juga, belajar sosial juga. Makanya ada mata kuliah ini tentang sosial. Jadi aku mau cerita tentang tambang emas. Mungkin Pak Matius tahu tambang emas yang terkenal di Indonesia, Freeport kayak gitu. Nah, tapi tahun 2021 tuh ternyata ada tambang emas yang sedang booming juga Pak Matius. Namanya itu tambang emas di Pulau Sangihe. Jadi Pulau Sangihe itu terletak di Sulawesi Utara, di paling utara. Dia tuh berbatasan dengan Filipina. Oke, terus ternyata tuh di Pulau Sangihe itu dia punya potensi sumber daya alam emas. Makanya pada 2021 pas Januari itu Kementerian ESDM itu memberikan izin penambangan kepada PT TMS biar boleh nambang di situ sekitar 43 hektar. 42 hektar lah. Itu setengahnya lebih dari pulaunya. Sedangkan kalau misalkan menurut undang-undang pulau-pulau kecil yang di bawah 2000 km persegi itu nggak boleh dibuat tambang. Ternyata dari sini tuh banyak menimbulkan konflik juga kecurigaan. Yang pertama tuh dari undang-undang. Jadi ada undang-undang pertambangan sama undang-undang kemaritiman yang saling bertumbukan gitu. Jadi yang satu ngebolehin, satunya nggak bolehin. Kementerian juga, Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian SDM ini saling bertumbukan karena ternyata di pulau ini tuh ada suatu gunung yang dijadikan hutan lindung, namanya Gunung Sahendra Ruman. Jadi saling bertumbukan gitu, dan ternyata izin dari PT ini yang diberikan pemerintah pusat itu nggak dibilang dulu ke masyarakat. Jadi masyarakat nggak disosialisasi adanya. Nanti bakal ada penambang di sini, apakah diperbolehkan atau tidak kayak gitu. Jadi makanya bikin konflik gitu. Mungkin tadi aku bilang di awal, aku kan dari PWK belajar juga tata kota, belajar juga sosial. Kita belajar ada yang namanya SDGs. SDGs itu Sustainable Development Goals atau tujuan berkelanjutan. Nah, tujuan berkelanjutan ini nggak cuma di Indonesia aja Pak Matius, tapi juga di seluruh dunia. Jadi semua dunia tuh nerapin ini. Nah, salah satu tujuan itu yang tujuan ke-12, yaitu tentang pengelolaan bahan kimia pertambangan yang ramah lingkungan gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita tahu semuanya pasti pertambangan itu pasti ngerusak lingkungan. Ya. Mungkin itu aja sih Pak Matius. Mungkin Pak Matius sendiri ada tanggapan atau pertanyaan gitu? Ya, tadi ada yang sangat menarik. Apakah tidak melihat kepentingan untuk jangka panjang, untuk kesejahteraan masyarakat, atau hanya untuk kepentingan salah satu perusahaan swasta aja ini sebenarnya? Kalau kita lihat tadi, kok bisa terjadi keributan dan keramaian dan lain sebagainya? Apakah tidak ada impact-nya untuk masyarakat sebenarnya? Sebanyak yang saya pelajari di mata kuliah ini juga, beberapa video itu emang kelihatan kalau pemerintah itu emang sangat kapitalis. Ada juga di beberapa kasus, contohnya seperti di Kinipan, jadi lembaga yang ingin memperbaiki hutan itu harus dikenakan pajak. Jadi dia mau memperbaiki hutan, mau mereboisasi, dia malah dikenakan pajak. Disitulah Indonesia emang kurang banget tentang regulasi, juga aturan, semuanya kayak gitu tuh masih kurang banget Pak Matius. Jadi sedangkan Indonesia tuh masih banyak lah oknum yang masih mau cari harta di situ gitu Pak Matius. Tapi kalau bicara tadi kapitalis ya. Sebenarnya kapitalis ini produk dari luar atau produk dari yang namanya isi dari Pancasila juga atau bukan? Maksudnya dari seharusnya kalau kapitalis itu dari luar Pak Matius. Dari luar? Iya, karena kalau di Pancasila kan ada sila yang keadilan. Ya. Sedangkan kapitalis tidak adil. Dia pasti akan membuat yang orang yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Ya gitu. Menurut pandangan situ Indonesia
masih kapitalis? Masih Ya? masih Oh, jadi saat ini yang digembur-gemburkan mahasiswa yang sering kali disampaikan dalam forum-forum demo itu berarti ada fakta. Iya. Itu berdasarkan apa? Banyak data Pak Matius. Survei Data itu banyak. Kita bisa ngambil datanya dari Google. Oh, dari Google. Bisa Dipertanggungjawabkan. Bisa. Ya tapi kita lihat lagi Indonesia kalau ada yang kayak gitu pasti hilang. Jadi intinya sebenarnya bukan untuk kepentingan masyarakat dong kalau Iya, gitu. enggak kemana-mana. Jadi kepentingan pribadi perusahaan dan perusahaan dan negara. karena mendapatkan Iya. dari pihak-pihak lain ya gitu. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut situ gimana ini untuk kedepannya? Oh. Cara untuk mengatur regulasi itu. Oke. Kalau Menurut saya pribadi sebenarnya Bintang. aku lebih setuju lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu lebih penting daripada kepentingan seperti pertambangan kayak gini Pak Matius. Jadi karena di Pulau Sangihe sendiri kan sudah ada ini ya tadi gunung itu ya, yang jadi hutan lindung. Itu harus dijadiin kawasan lindung biar Pulau Sangihe itu aman. Juga Pulau Sangihe harus dijadikan kawasan pariwisata yang strategis daerah. Karena kalau kawasan strategis itu tidak boleh jadiin pertambangan Pak Matius. Begitu. Iya. Dan kalau misalkan amit-amit dijadikan pertambangan tuh harus pakai namanya Python mining. Jadi dikasih tumbuhan dulu di semuanya. Tumbuhan itu tuh tumbuhan khusus yang bisa nyerap logam mineral gitu. Jadi tidak berbahaya, lebih ramah lingkungan gitu Pak Matius. Jadi mengamankan lingkungan ya. Iya, Ya, lebih kayak gitu. Mungkin segitu aja cerita kita. Cukup Bersama Pak Matius. Iya. Terima kasih Pak Matius Terima sudah kasih. aku bisa cerita sedikit. Terima kasih sama-sama. Oke. Oke. Terima kasih. Ya.